Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nopiana, ini kita diberi waktu 15 menit. Silakan jawab dengan singkat dan padat. Ya. Pertanyaan pertama, coba tolong jelaskan terkait pada teori-teori belajar yang Ibu pahami dan bagaimana penerapannya di dalam proses pembelajaran. Silakan Ibu. Teori belajar yang saya pahami yaitu yang pertama teori biovaristik, yaitu teori belajar yang menitikberatkan pada perubahan tingkah laku. Jadi saya ini menerapkan interaksi kepada siswa melalui dorongan respon, Pak. Misalnya kita memberikan ujian atau punishment kepada siswa. Yang kedua, teori belajar konstruktif atau teori belajar membangun, yaitu teori belajar mendukung peserta didik untuk belajar mandiri atau kita memberikan tugas kepada peserta didik berupa PBL atau masalah. Nanti peserta didik itu mencari jawabannya sendiri secara mandiri. Terus atau berkelompok. Terus yang ketiga, teori belajar humanistik atau memanusiakan manusia. Teori ini saya di sini adalah menghargai pendapat peserta didik atau lebih sensitif kepada respon yang diberikan peserta didik. Saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Terus yang selanjutnya teori kognitif. Teori yang menekankan pada proses belajar ketimbang hasil dari pengajaran itu sendiri. Kognitif di sini yaitu kemampuan mengamati dan menilai hasil dari peserta didik. Yang selanjutnya yaitu teori sibernetik atau bersifat teknologi. Teori ini memandang proses belajar kognitif kemampuan ketimbang hasil belajar siswa. Menurut teori ini tidak ada satu pun siswa pembelajaran yang ideal untuk dapat dipikul secara rata ke semua siswa. Dan implementasinya dalam proses pembelajaran yaitu gurunya memberikan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, guru mematik ingatan siswa. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan belajar. Keempatnya, umpan balik, Pak. Itu yang saya pahami, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya. Ibu sudah buat modul ya? Modul ajar ya? Sudah, Pak. Nah, coba Ibu ceritakan bagaimana merumuskan TP, merumuskan alur tujuan pembelajarannya, lalu bagaimana penerapan yang Ibu ini. Apa itu pilih ya? Apa PBL, apa PJBL? Silakan Ibu ceritakan. Pertama saya merumuskan CP. CP tersebut ya saya merumuskan dari tujuan dan alur pembelajaran. Saya analisis dulu CP-nya, terus diidentifikasi dari keterampilan, pengetahuan dan langsung saja Bu, langsung saja terkait pada materi yang Ibu ini. Saya merumuskan tujuan pembelajaran. Saya di sini mengambil materi zakat, Pak. Terus tujuan pembelajarannya saya agar siswa dapat memahami tentang apa itu zakat, terus perbedaan zakatnya, terus menganalisis tujuan zakatnya, Pak. Terus kemana? Ya, silakan terus. Udah. Oke. Sudah, Pak, cukup, Pak. Selanjutnya Ibu Mes, silakan Bu Mes. Ya, Mbak
Novita ya, ya Mbak Noviana, Bu. Noviana. Iya, Iya, Mbak Noviana, tadi modul materinya tentang zakat ya kan? iya, Bu. Nah, di materi ini Ibu menggunakan metode apa, Bu? Menggunakan metode PBL, Bu, Problem Based Nah, Learning. ya, metode PBL ya. Iya. Bagaimana Ibu menerapkan metode PBL ini di materi Ibu sehingga bisa meng apa memotivasi anak kemudian sehingga bisa ya memotivasi anak agar bisa lebih aktif dan juga anak tersebut paham akan Nah, materi yang dan sedang Ibu jelaskan. terima kasih Bu izin menjawab. Kan di sini saya mengajarnya SD ya Bu ya. SD itu kan kalau kita pertama apa namanya memberikan masalah itu kan belum paham. Jadi saya menjelaskan dulu apa itu zakat, pengertiannya, terus macam-macamnya, terus yang berhak menerima zakat. Terus habis itu saya tampilkan video tentang video animasi tentang zakat, Nominasi. aminasi apa tentang zakat itu di situ ada video itu dalam situ tuh ada anak itu dalam video animasi tersebut ada anak itu tidak paham zakat terus tidak paham zakat tentang rukun-rukunnya zakat terus anak-anak itu suruh menganalisis dari hasil video tersebut apakah sudah pas dalam ibu yang terangkan tadi terus anak-anak itu berdiskusi bersama-sama. Habis itu menganalisis permasalahan tersebut, habis menganalisis permasalahan tersebut menceritakan tentang terkait dengan bagaimana sih seharusnya zakat itu yang baiknya tuh gimana gitu lah Bu intinya. Ya, Yang benar itu. eh, ya. Kemudian dalam proses pembelajaran tersebut ya Bu ya, Ya. pasti kita menemui tantangan ya kan, permasalahan dalam pemberian materi ya kan, apalagi ini pemberian materi tentang zakat, Mm, otomatis kan berbagi ya. iya, Namanya berbagi itu pasti untuk kita terapkan ke anak-anak sendiri akan sulit kalau memang ya dari keluarganya sendiri tidak terbiasa berbagi. Nah, mm, bagaimana nih tantangannya? Bagaimana bagaimana ibu memecahkan permasalahan ini agar supaya bisa nih anak-anak itu gemar berbagi dalam hal ini membayar zakat, ya kan? iya. Seperti itu. Walaupun memang sebenarnya anak itu belum membayar zakat, ya kan? Belum Iya. saatnya mereka membayar zakat, Mm, tetapi minimal mereka sudah terbiasa berbagi. ah, Ya, ah. Saya menerapkan ini Bu, apa namanya? Bahwasanya kalau berbagi itu saya menjelaskan kepada siswa bahwasanya kalau berbagi itu tidak mengurangi harta kita, malah menambah harta kita. Terus jangan takutlah kalau untuk berbagi itu jangan takut miskin karena Allah akan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bahkan yang kita keluarkan itu melebihi dari yang kita melebihi dari yang kita dapatkan ya. Bu, itu Bu. oh iya. Heeh. Kemudian untuk tugas ya, biasanya Ibu selain misalnya memberikan tugas melalui kayak tadi kan kelompok Mm, atau itu, biasanya tugas-tugasnya apalagi yang Ibu berikan dalam artian dengan metode yang teknologinya selain menayangkan video, biasanya dengan penugasannya menggunakan teknologi apa Ibu biasanya Bu? Dengan cara yang seperti apa? PowerPoint Bu. Oh, PowerPoint.
PowerPoint. PowerPoint. Terus Ya, ada itu juga, kalau PowerPoint mungkin penjelasan ya, Bu ya. Ibu menjelaskan iya, menggunakan PowerPoint. iya, Tetapi saya maksud saya seperti ini, yang saya tanyakan tugas ke tugas. anak. Oh, Anak tugasnya. mengerjakan itu Ah, seperti apa melalui teknologi? pakai kuisis, Bu. Oh, kuisis ya. Mm-mm. Selain kuisis ada lagi? Kuisis, terus mereka itu kan menggambar ya, Bu. Kalau saya kadang-kadang kalau anak itu bosen, saya suruh ya udah nah kalau bosen kalian gambar aja tentang zakat, terus tentang orang berbagi. Nanti kalian foto terus dikontenin aja gitu, Bu. Oh, seperti itu. Ya. Artinya ya eh ya, cukup Pak. Terima kasih Bu Mes. Selanjutnya Bu Nopiana, judul Ya, ya, PTK-nya Bapak. apa Pak Bu Nopiana? Upaya Halo? meningkatkan hasil belajar materi zakat menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Ibu, upayanya dihilangkan saja lah peningkatan gitu aja ya. Iya, Saya dihilangkan peningkatan apa tadi? meningkatkan hasil belajar materi zakat, Pak. Ya, peningkatan hasil belajar gitu ya Mm-mm. melalui metode penerapan metode apa gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Lalu di latar belakang masalah itu Ibu ceritakan tentang dua terkait pada guru dan peserta didik. Iya, Harus Pak. dimunculkan bagaimana selama ini gurunya menggunakan metode apa? Ramah, Pak. Hah? Ramah. Sama. Lalu itu yang ceritakan apakah dengan metode ceramah, kemudian dengan media apa? Oh, Kemudian Pak. hasil belajarnya harus dimunculkan datanya. Iya, Pak. Hasil belajarnya yang kemarin pakai metode ceramah itu belum efektif, Pak. Mas, dari 25, kan saya mengambil 25 sampel nih, satu kelasnya. Yang 15 itu sesuai KKM 75, tapi yang 10 itu belum mencapai KKM, Pak. Sudah berapa persen itu? 75, kalau 15 itu udah berapa persen? Sudah 75% ya? Belum? Belum, Pak, kayaknya. Masih Berapa 60, persen? 60-an, Pak. 65-an. Mm-mm. Ya, artinya Ibu hanya meningkatkan misalnya 65, kalau 100% saja Ibu dengan menggunakan menerapkan model itu atau metode itu hanya 35% dong. Iya, Pak. Ya, Jadi belum 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 maksimal. Jadi makanya saya mengupayakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran yang baru yaitu pembelajaran based learning, Pak. Kan kemarin yang konvensional. ya, iya. Dengan menggunakan metode konvensional saja sudah 60%. Mm-mm. Baik. Lalu di bab 2-nya terkait pada metode betul teorinya harus ada dua ya, teori terkait pada metodenya, terkait pada hasil belajarnya, terkait pada materinya. Lalu PTK itu ada berapa tahap, Bu? Ada 4, Pak. Apa saja? Ada perencanaan, observasi, pelaksanaan, evaluasi. Jangan dibalik-balik ya, Bu. Jangan dibalik-balik. Perencanaan, pelaksanaan, Pelaksanaan, observasi, observasi, dan refleksi. evaluasi. Ya, oke. Baik, silakan Ibu ngaji, Bu. Oke, baik, Pak. Tadi surat apa ya, Pak? Surat Al-Maidah ayat 1. Al-Maidah ayat 1. Mas, Al-Maidah ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma tudla alaikum khairam muhillis soidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid sadaqallahul adim. Ya, diperhalus lagi itu kan rin bukan khoi, bukan khoiro. Ya. Ya, Pak. Lalu hurufnya itu tidak ada wawunya. Ya, nanti diperhalus lagi. Terima kasih Bu Noviana. Terima kasih Silakan Bapak. mengirim tulisannya ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya terakhir Ibu Heka